Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulun qawlan shadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ibadallah, usiku bi nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih dapat diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih lagi nikmat iman, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersatu di dalam ruangan ini. Maka untuk itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena andai kata nikmat yang Allah diberikan kepada kita dibentuk dengan suatu benda, maka dari dulu dunia ini tidak akan bisa kita huni, karena akan dipenuhi dengan benda-benda kenikmatan itu. Maka untuk itu marilah kita gunakan nikmat kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya dari kita. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan, tak lupa pula kita curahkan kepada kekasih hati kita, penghulu kita, kekasih Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sehingga pada siang hari ini kita masih dapat merasakan manisnya Islam. Dan dialah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini, tiada lain hanyalah liutammima maqariman akhlaq, yaitu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak bagi setiap umat-umat manusia. Dan dialah yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minadz-dzulumati ilan nur. Dan dia juga yang telah rela berkorban segala-galanya. Dia telah rela dihujangi beribu-ribu anak panah demi menegakkan satu kalimat yang berlafaz la ilaha illallah, yaitu sebagai bendera Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema khutbah pada siang hari ini yang berjudul manisnya buah kesabaran. Sabar ialah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap insan manusia. Karena setiap orang-orang yang beriman, entah ia laki-laki ataupun perempuan, akan senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yadalul bala", ujian itu tidak akan hilang, bil mu'minina wal mu'minat, menimpa orang mukmin laki-laki dan perempuan, fi nafsihi wa waladihi wa malihi, baik ujian yang menimpa dirinya, anak-anaknya ataupun harta bendanya, hatta yalqallahu ta'ala, sampai dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, tanpa membawa dosa sama sedikit pun. Maksud dari hadis di atas ialah
Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diuji dan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu cobaan menimpa dirinya, menimpa anak-anaknya, ataupun cobaan yang menimpa harta bendanya. Sehingga dengan cobaan-cobaan yang menimpa itu, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah bersabda yang senada dengan hadis di atas, "Ma yusibul muslimin," tidaklah seorang muslim itu diuji min nasabin wala hazanin, dengan sakit ataupun kesusahan, illa kafarallahu biha, kecuali dengan Allah memberikan ampun untuknya, min khataya, dari dosa-dosa yang ia lakukan. Maksud dari hadis tersebut ialah Allah tidak memberikan ujian kepada kita dengan sakit, kesusahan ataupun ujian-ujian yang lainnya, melainkan Allah itu kasih sayang kepada kita dengan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sabar itu sifat yang sangat mulia, karena sabar adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh semua para nabi dan rasul. Jadi, marilah kita senantiasa bersabar dengan ujian-ujian yang dengan ujian-ujian Allah yang diberikan kepada kita, ataupun cacian-cacian yang telah dilontarkan manusia kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita mohon kematian karena beratnya cobaan yang besar dan besarnya ujian yang menimpa kita. Nabi mengingatkan kepada kita melalui hadisnya yang berbunyi, "La yatamannayana ahadukumul mauta," janganlah kalian mengharap kematian, lidurrin asabahu, karena besarnya ujian yang menimpa kalian. Fa in kana labudda fa'ilan, apabila terpaksa untuk melakukannya, falyakul Allahumma ahyin, maka katakanlah, ya Allah beri aku kehidupan. Maka natil hayatul khair, apabila kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan berilah aku kematian. Idza kanatil wafatu khair, dan apabila kematian itu lebih baik untukku. Dari hadis di atas bisa kita pahami bahwa seberat apapun ujian ataupun cobaan yang menimpa kita, jangan sekali-kali kita putus asa dan berkata, "Ya Allah, matikan saja aku. Aku tidak kuat menanggung cobaan ini." Kalau sampai kita melakukan ini, maka kita sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada hambanya, entah itu cobaan yang kecil ataupun cobaan yang besar, bukan karena Allah itu membenci kita, melainkan Allah itu sayang kepada kita. Ini sebagai hadis yang diungkap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza ahabba qauman, ketika mencintai satu kaum, sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan cobaan untuknya. Faman radiyah, apabila ia diberi ujian, dia ridha dan sabar, falahur ridha, maka Allah juga akan ridha kepadanya. Wa man sakhata, dan apabila dengan ujian itu dia marah, falahus sakhatu, maka Allah juga akan marah kepadanya. Subhanallah. Hadirin sekalian, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa ujian yang menimpa pada kita, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah dan berkata, "Ya Allah, kenapa kau berikan ujian seperti ini? Apakah engkau membenciku?" Orang yang demikian tidaklah bisa dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak ridha dan marah dengan ujian-ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau sudah demikian, maka Allah juga tidak akan ridha kepada kita dan marah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair," ketika Allah menghendaki hambanya baik, ajjalalahul 'uqubata fid dunya, maka Allah akan mempercepat siksanya di dunia. Dalam artian,
orang yang banyak merasa enak ketika masih di dunia, maka kelak di akhirat dia akan lebih banyak merasakan kesedihan. Ada kisah menarik tentang hadis ini hadirin sekalian. Suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi disuguhi makanan-makanan yang sangat enak. Akan tetapi sahabat Salman Al-Farisi menolak dan berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lebih sering merasakan keenakan di dunia, maka di akhirat kelak dia akan lebih banyak merasakan kesedihan." Begitu juga sebaliknya hadirin sekalian. Ketika Allah menghendaki hambanya jelek, maka Allah akan membiarkannya mendapatkan kebahagiaan ketika masih di dunia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syair." Dan ketika Allah menghendaki hambanya jelek, amsaka anhu bidanbi, maka orang itu akan dibiarkan dengan dosanya hatta yaufa biha yaumal qiyamah, sehingga nanti akan dipenuhi balasan di hari kiamat. Maka untuk itu hadirin sekalian, marilah kita senantiasa bersabar dan ridha dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, entah itu takdir baik ataupun takdir buruk, karena semua itu datangnya dari Allah. Dan bila kita sudah sabar dengan ujian ataupun cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian khutbah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua dijadikan orang-orang yang bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, agar menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.